Perkenalkan, nama saya Gunis Milno Sosoba dengan NIM 431222105. Di sini saya akan memberikan UAS Media Relation dari Ibu Renci. Pertanyaannya, berikan pemahamanmu terkait pentingnya memahami dimensi teknis media relation dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media. Memahami dimensi teknis media relation adalah kunci untuk menjalin hubungan yang baik dengan media karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, efektivitas komunikasi. Memahami dimensi teknis seperti penulisan rilis pers yang baik, penyusunan pitch yang menarik, dan penggunaan platform distribusi yang tepat. Memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan diterima dengan jelas dan efektif oleh media. Penggunaan teknologi dan platform. Teknologi dan platform distribusi berita terus berkembang. Memahami cara menggunakan platform seperti media sosial, layanan distribusi berita online, dan alat analitik membantu memastikan pesan mencapai audiens yang tepat dan diukur dampaknya. Yang berikut ada pengelolaan reputasi. Dengan memahami cara kerja media dan bagaimana informasi disampaikan, organisasi dapat lebih proaktif dalam mengelola reputasinya. Ini termasuk merespon cepat terhadap krisis, memperbaiki informasi yang salah, dan mengendalikan narasi. Yang berikut ada membangun jaringan. Pengetahuan teknis memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dengan jurnalis dan media. Ini membantu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, di mana jurnalis lebih mungkin untuk memperhatikan dan menampilkan berita dari sumber yang terpercaya. Kemudian ada konsistensi dan profesionalisme. Pemahaman yang baik tentang aspek teknis media relation menciptakan kesan profesionalisme dan konsistensi. Ini penting dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan media dan audiens. Kemudian ada strategi dan perencanaan. Dimensi teknis juga mencakup pemahaman tentang perencanaan dan strategi media relation. Ini termasuk menentukan waktu yang tepat untuk merilis berita, memilih saluran yang tepat, dan memahami apa yang membuat berita menjadi menarik bagi media. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang dimensi teknis media relation adalah fondasi penting dalam menjalin hubungan yang efektif dan produktif dengan media. Yang berikut adalah pertanyaan nomor 2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation meliputi 3 bagian penting. Sebutkan dan berikan contoh terkait implementasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi 3 bagian penting tersebut. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation biasanya meliputi 3 bagian penting: perencanaan strategis, eksekusi taktis, dan evaluasi. Berikut adalah penjelasan dan contoh terkait masing-masing bagian tersebut. Yang pertama, penggunaan strategis. Tujuan dan sasaran: menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui media relation, seperti meningkatkan kesadaran merek, meluncurkan produk baru, atau mengelola krisis. Kemudian ada identifikasi audiens. Menentukan siapa target audiens yang ingin dijangkau melalui media. Berikutnya ada pesan kunci. Mengembangkan pesan utama yang ingin disampaikan kepada audiens. Contoh, sebuah perusahaan teknologi yang akan meluncurkan produk baru menetapkan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk tersebut. Target audiensnya adalah penggunaan teknologi canggih dan media yang sering meliputi inovasi teknologi. Pesan kuncinya adalah inovasi terbaru dalam teknologi pintar yang meningkatkan efisiensi sehari-hari. Kemudian ada eksekusi taktis. Rilis pers dan pitching. Menulis dan mendistribusikan rilis pers serta melakukan pitching kepada jurnalis dan media untuk meliput cerita. Konferensi pers dan event media. Mengatur konferensi pers atau acara peluncuran produk untuk memberikan informasi langsung kepada media. Berikutnya ada media monitoring. Memantau liputan media untuk melihat bagaimana pesan diterima dan apakah mencapai target audiens. Contoh, perusahaan teknologi tersebut menulis reel pers yang menarik tentang fitur utama produk baru dan mengirimkannya ke jurnalis teknologi terkemuka. Mereka juga mengadakan konferensi pers virtual di mana para jurnalis bisa mencoba produk tersebut secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada tim produk. Kemudian ada evaluasi. Analisis liputan media. Mengevaluasi jumlah dan kualitas liputan yang diperoleh dari media. Pengukuran dampak. Mengukur dampak liputan media terhadap tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kesadaran merek atau peningkatan penjualan.
Kemudian ada feedback dan penyesuaian. Mengumpulkan feedback dari media dan audiens untuk memperbaiki strategi di masa depan. Contoh, setelah peluncuran produk, perusahaan teknologi tersebut menganalisis liputan media yang didapat, melihat beberapa banyak media yang menulis tentang produk, dan bagaimana nada pemberitaan. Mereka juga mengukur peningkatan traffic ke situs web dan jumlah pre-order produk. Berdasarkan hasil evaluasi ini, mereka menyempurnakan strategi media relation untuk kampanye di masa depan. Dengan mengikuti 3 bagian penting ini, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan media relation mereka terencana dengan baik, dieksekusi secara efektif, dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.